Nah, memang setiap angkatan di sini ada 4 lomba ya, yaitu kelas Mekah, Madinah, Mina, Arafah dari kelas 1 sampai kelas 7. Jadi sebenarnya ada 4 lomba perseorangan saya di kelas 1. Ibu udah ngajar di sini berapa tahun? Dari berdirinya jadi sekitar 16 ya. Lama ya. Nah, ngomong-ngomong dari awal berdirinya Alumni, boleh nggak sih Bu ceritain sejarah berdirinya sekolah ini? Sejarah berdirinya Alumni berawal di 2007 itu awalnya ini mau didirikan SMP pertama ya, tapi karena yayasan semuanya kerjanya di bagian agama jadi ada di SMP-nya itu di bawah kementerian agama di FI plus alumni plusnya plus kita memang Kan tadi udah bilang dari sejarahnya, ternyata udah udah berdirinya 12 tahun. Ibu dari awal berarti udah tahu sebanyak sejarah. awal itu hanya 25 siswa, 25 siswa, sekarang 730 siswa. Ya Allah. Kalau boleh tahu kan awal berdirinya itu kan baru 25 siswa ya Bu ya. Berarti itu cuma hanya satu kelas Hanya satu kelas dengan 2 guru. Kebetulan saya Berarti kalau boleh tahu Ibu kan karena ini dinamanya FI gitu ya Bu. Kalau boleh tahu tuh pelajaran apa aja sih Bu di FI ini misalnya agamanya itu ada apa? kalau di sini pelajaran umum sama dengan SD ya. Nah, pelajaran agamanya ya kita cukup banyak karena memang di bawah adalah pelajaran agama. Ya, pelajaran agama kalau di SD nya PAI, kalau di MI kan dijabarin ya. Ada Al-Quran hadis, ada Al-Alah, Fikih, SKI, sama naskahnya. Nah, tapi kalau pelajaran yang lainnya umumnya sama aja sama SD. Kita mau pakai teknik ya karena masih pakai K13 tahun ini belum kurikulum kita karena kita hanya yang ditunjuk aja dari Kementerian Agama yang memakai mereka kurikulum kami masih K13 sama lah ya pelajarannya IPS bahasa Indonesia, SBDP, PPKN, matematika, gitu kan. Terus ada PJOK, terus ada apa namanya kita mengenalnya bahasa Inggris, bahasa Sunda. Banyak lah pelajarannya kalau kelas 6 sendiri 14 Itu udah dari awal tahun ajaran tahun awal berdiri ini juga udah menggunakan 14 mata pelajaran ya. Kalau nggak tahu Bu, struktur organisasi di dalam sekolah ini ada apa aja ya Bu? strukturnya ya pertama seperti organisasi sekolah kan kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu ada membidangi kurikulum, kesiswaan, administratif, sarana prasarana ya. Ada juga koordinator apa namanya PKI, khusus gurunya juga. Kemudian ada siswa kan ada pramuka dan sebagainya, pramuka dan lain seperti itu. Di bawah
Kalau misinya ya memberikan pendidikan dan pengajaran yang terpadu antara pendidikan agama umum, menjadikan mahasiswa mandiri pastinya ya. Dari kelas satunya harus mandiri. Yang lebih penting lagi berguna bagi agama misi kita. Tahu semuanya ya. Ya, mudah-mudahan kita berguna di kedepannya. Alhamdulillah lulusan dari sini juga ya. Kan kita pantau terus ya sampai mana yang melangkah. Alhamdulillah udah ada yang jadi polisi, ada yang calon dokter dan sebagainya, imigrasi gitu ya. Kan tadi sudah ya Bu, visi misi. Saya mau tahu Bu, aturan tata tertib misi itu apa aja Bu? Tata tertib kita buatkan ada poin-poinnya sendiri. Semuanya ada poin-poinnya. Kita salah satunya adalah datang tepat waktu. Ada terusnya harus membawa peralatan sendiri, ya, harusnya disiplin dalam kelas. Itu nanti dia ada poin-poinnya tuh, ada poin pelanggaran. Misalnya dia melampaui 100 poin, ada sanksi tersendiri. Ya, perjanjian. Berarti sanksinya itu perjanjian antara Oh, siswa sudah sama akan mengulangi, terus dia pernah menulis, misalnya kita kan mendidik juga ya, menulis surat-surat yang panjang, misalnya Yasin, yang menulis sendiri kan efek jelas untuk mereka. Karena kalau misalnya olahraga nggak ngikutin berarti dia lari, menulis sendiri aja sih. Maksudnya melihat mereka ada efek jelas, kemudian dia tidak mengulang lagi. Yang paling penting juga boleh ada pembelian. Salah satunya menyebut nama orang tua. Kan banyak ya setiap anak-anak tuh ngatain manggil temennya, manggil nama orang tua kan, ya gitu. Jadi itu yang kita selalu kita ingatkan karena pembelian itu jangan Berarti kan di tata tertib itu kayak ada kalau misalkan datang tepat waktu gitu ya sebelum bel, tapi apa masih ada gitu siswa yang datang nggak tepat waktu? Oh, ada mungkin tapi mereka benar-benar ada alasannya gitu. Apa kendaraan yang mogok gitu. Itu kan nanti setiap kali kelas tulis. Jadi setiap kali kelas berapa nih dengan kedatangannya berapa menit ya terlambatnya kenapa gitu. Tapi kalau misalnya memang dia kesiangan, bangunnya kesiangan, kita kasih sanksi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kendaraan yang kecelakaan atau apa, ya kita kasih makan gitu. Kalau yang telatnya tidak beralasan, sanksi sanksinya apa gitu. Kalau biasanya banyak kan mahal ya. Biar memang makanya jadi alhamdulillah belakangan ini alumni kita ada yang kakak yang sampai 3 juta
kalau kelas 3 sampai kelas 6 kan memang sudah mandiri. Nah, jadi kita dulu semuanya mengambil posisinya masing-masing untuk mengawasi proses yang mungkin saat itu. Bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang di sekolah untuk kurikulum PAI ini? Salah satunya tadi ya, penerapan membiasakan anak ya. Membiasakan anak itu sebenarnya dari buku-buku itu ya kita terapkan langsung ke anak prakteknya. Seperti contohnya kelas 1 mengenal rukun Islam, salah satunya sholat kan gitu. Kita terapkan bagaimana pelaksanaannya, bacaannya apa aja kan gitu ya. Terus semuanya tuh pelajaran-pelajaran yang lain juga ada anak bagaimana dia bisa membaca Asmaul Husna dengan benar, arti-artinya sehingga mereka lebih yakin kepada Allah. Ya Allah itu memiliki zat sengaja, ya pengasih dan sebagainya. Jadi kita langsung menerapkan selain kita belajar materinya, gitu ya, sholat, puasa, kita kadang-kadang kita puasa sunnah itu kan, hujan nih 98 dan 93 itu puasa sama-sama. Mereka juga akan puasa itu nanti dia dari kelas 1. Ya itu sudah diterapkan langsung gitu. Jadi selain materi, bisa dilaksanakan. Artinya langsung ada. Iya, kalau misalnya materi Belajar seimbang. begitu juga pelajaran umum sama semuanya dengan praktek juga, misalnya tentang generasi PGKT kelas 6 lah ya, gimana sih nyantol gitu, nanti itu mereka praktek sendiri sama seimbang lah ya, pelajaran umum, pelajaran agama umum, pelajaran tentang poli kan beda. Jadi alhamdulillah sih untuk iya, harus ya. Soalnya kalau misalnya materi luar kayaknya gimana deh kan? Program unggulan apa sih Bu yang dibikin dari sekolah MI? Program unggulannya kita selain kesiswaan ya, kesiswaan itu dari pramuka alhamdulillah kita juara terus, alhamdulillah tingkat kabupaten, tingkat provinsi pernah gitu ya. Terus tentang matematika, sains kan ya, sains itu alhamdulillah kita tingkat nasional. Tapi lebih unggulnya itu tentang keagamaannya itu, taktiknya itu gitu. Kalau alhamdulillah apa sih ukurannya ya, hafalan Quran gitu. Kelas 6 wajib hafal 1 juz sama. Kenapa? Karena yang Allah yang memberikan ini kan juga yang kemarin kan COVID yang istrinya ya itu berawal beliau pengen kenapa juz ama yang tentukan karena ingin anak-anak ini nanti suatu saat menjadi imam tarawih yang harus hafal Al-Quran itu dan harus bisa bacaannya yang benar gitu. Tujuan itu karena yang sebenarnya hafalan itu taktiknya juz 30 beserta surat-surat pilihan gitu ya. Surat pilihan itu ada Al-Fatihah, Yasin, Al-Muhammad, Al-Mulk, Al-Fatih gitu ya. Itu ya harus hafal kelas 6 tuh harus dihafal. Di SD harus ditanamkan seperti itu ya. Iya. Dan sholatnya ya intinya adalah ibadah lah, unggulannya untuk bidang ibadah. Selain yang umumnya mah banyak lah ya, lomba-lomba kita silat aja alhamdulillah kemarin tingkat kabupaten. Kalau istilahnya berarti kan cuma dilatih di akademiknya aja.
nilainya yang pertama, dia meyakini bahwa Allah lah Tuhan mereka gitu ya. Allah lah yang menciptakan mereka, sehingga kalau misalnya mereka udah takut sama Allah, jalannya kan sungguh-sungguh gitu kan, Bisa diawasi. bisa merasa diawasi. Yang kedua ya itu semuanya tidak pertama kita tanamkan ke anak jadinya benar. Iya, kan kita juga diajarkan tajwidnya, bacanya gimana sampai gunanya beberapa kak itu kan itu sampai diajarkan Ada tahsinnya belum. tafsir dan tafsir. Ya, berarti guru itu sangat Oh, sama menanamkan nilai-nilai itu ya benar-benar nenek Justru dari wali kelas, kalau di SD kan wali kelas ya, di SD itu wali kelas. Wali kelas tuh menentukan banget anaknya sukses seperti itu, pencapaian maupun pencapaiannya. Oh, penilaian pencapaian seperti itu. Udah bisa belum dibaca Al-Quran, udah bisa belum nih dia targetnya salah satu misalnya dari Al-Fatihah sampai ayat sampai udah apa belum nih? Itu tanggung jawab wali kelas. Udah pasti kan tinggal benerin aja. menerima Oh, Tadi kan udah ada, kan dari sekolah udah dididik sangat baik gitu ya. Apakah ada kolaborasi orang tua di rumah? alhamdulillah kita juga ada namanya pengajian dokter orang tua. Setiap hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat dalam pendidikan ya, tahun ini kan karena belum mau ya kita bekerja baru besok insya Allah sih mungkin ya. Jadi lancar gitu maksudnya. Oh, anak-anak harus kayak gini, bacaannya kayak gini. Berarti orang tua juga ikut andil untuk kayak anak kan sekolah udah dididik baik nih. Kadang-kadang di rumah kayak ngerasa di rumah ya udah gitu. Berarti ada kolaborasi sendiri untuk orang tua juga bisa pantau mungkin. Jadi kita langsung ke anak kita tapi alhamdulillah sih kerja sama orang tua juga baik banget gitu. Orang tua juga kadang jadi orang tua jadi berhafal karena anaknya. Karena kan yang kayak gitu. Iya. Jadi karena target anaknya kita menjadi hafal ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah kalau saya kan sebenarnya kalau juga di sekolah kan jadi bacaannya pun kan kita udah khas gitu loh bacaannya ya. Dari ta'awudnya orang tua jadi pada ingat kayak gitu. Karena anak-anaknya yang bisa bacanya. rasanya terkait bagaimana simbol lingkungan yang kan siswa kan ada aja gitu ya, bukan kayak misalkan di SD kan ataupun FI pasti ada yang kata-kata misalnya anaknya tuh ada yang mengucapkan kata yang tidak seharusnya diucapkan gitu ya Bu. Nah bagaimana ibu misalnya ibu seorang guru nih Bu ya, ibu gimana menciptakan lingkungan yang religius terhadap anak supaya anak-anak tuh bisa menerapkan itu. Intinya setiap hari kita anak mah nggak bisa kalau kita berpindah. Ya udah ingatin dulu, nanti kalaupun ada yang bicara kurang baik kasih suka. Kalau anak cuma dilihatin, kalau kelas 6 cuma dilihatin doang, sama gurunya juga udah tahu. Kalau kelas 1 kita ngajarin, kita nasehatin gitu. Ya, nasehatin terus. Jadi baca istighfar, nggak boleh lagi ya, ulangi ya. Kelas 1 kelas 2. Kalau kelas 6 udah langsung. Ayo, minta maaf. Alhamdulillah sih sepanjang ini Nah kan di sekarang banyak banget ya anak-anak sekolah SD bahasanya udah kebun binatang semua keluar ya. ya. Nah itu ada juga beberapa anak mah ada aja ya karena memang lingkungannya dia kayak gitu, tapi ya gurunya harus paham. Intinya kan kita sebagai guru kan harus bisa mengimbangi anak. Oh dia karakternya kayak gini, lingkungannya kayak gini di rumah.
Kalau yang gede-gede, ayo mau istighfar, misalnya berapa kali? Iya. Kali ya. Melatih dia untuk Menulis istighfar aja, astagfirullahaladzim, lumayan. Lumayan, ya. Baik Ibu, alhamdulillah tadi sudah semuanya ditanyakan. Alhamdulillah. Maaf kalau tanya kesalahan. Sangat cukup dan luas banget, sudah detail banget. Kita belum tanya, Ibu sudah menjelaskan ya. Masya Allah, terima kasih. Ya itulah yang saya tahu. Kalaupun kekurangannya mohon maaf, karena memang setiap sekolah itu pasti punya keunggulan, punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Luar biasa sih ini dari pendidikannya, dari pelajaran dan tenaga pendidik. Alhamdulillah kan naik lupa. Buktinya tadi alumni itu. Ibu mereka berarti masih silaturahmi. Alhamdulillah silaturahmi orang tuanya juga sama. Jadi dengan orang tua. Jadi anak-anak jadi orang tua. Sampai orang tuanya mendapat dia. Terima kasih juga kedatangannya, sukses selalu. Masa-masa kuliah itu masa-masa nikmat dan kalau menurut saya mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum Bapak sebelumnya. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya dan izin kita datang ke sini melakukan wawancara observasi. Kami dari mahasiswa Mahasiswa Hamka di Jakarta. Di sini kita akan melakukan wawancara kepada guru agama yang ada di sekolah ini terkait bagaimana sih proses pembelajaran pendidikan agama di SD. Karena kemarin kita sudah coba untuk dikompetkan dengan dari MI, bagaimana proses pembelajarannya terkait keagamaan itu seperti apa, terus struktural pembelajaran itu seperti apa, implementasi pelajaran agama di sekolah ini tuh untuk anak-anak seperti apa. Nah di sini biar lebih akrab, saya Syafira Fadia bersama rekan saya Sylvia Febrianti dan Haini. Iya, saya Pak Burhanuddin, saya juga baru setahun jalan aja di sini. Jadi saya sebelumnya ada yang di PNS, saya menggantikan Pak Aki namanya dari kelas 1 sampai kelas 12 kelas apa 1A, 1B, 2A, 2B sampai 6A dan 6B. Waktunya kalau untuk yang kelas rendah itu 2 jam, kalau yang kelas tinggi 2 jam sampai 2 jam. Pembelajarannya hampir sama kayak di MI sih, sama. Cuman untuk di kurikulum kita yang mengikuti di kelas. Oh iya, ada contohnya sini kode barunya nih. Kurikulum Merdeka. Kalau proses pengajaran ya sama, diawali dengan apa? Berdoa, absepsi. Terus kalau apa? Kebiasaan itu bacaan surat pendek sih dari kelas 1, misalkan dari surat yang rendah sampai untuk yang kelas 6 surat yang tinggi. Untuk kegiatan keagamannya kebiasaan sholat duha, terus ada juga praktek ke kebanyakan sih lebih kepada praktek ini nih, bacaan sholat terus sama pembiasaan bacaan tajwid. Ya kalau kendalanya ini sih bukan kendala ya, tantangan di guru agama di SD itu gitu, kita mengajarkan materi Al-Quran, Al-Hadis, sejarah, tajwid, fikih, muamalah dan lain sebagainya itu dalam satu pelajaran yang waktunya singkat banget gitu. Jadi sebisa mungkin dan seefektif mungkin ya proses pembelajarannya ini apa kita cari celah yang termudahnya seperti apa. Kan ada bedanya. Jadi kalau anak di MI itu kalau di Sanawiyah ya hafalan mereka langsung aja satu-satu, tapi kalau anak di SD Pak hafalannya boleh berdua nggak, boleh bertiga nggak gitu. Itu setiap kelas hampir rata-rata kecuali yang kelas 6 karena mungkin mereka udah terbiasa yang melalui kelas 1, 2, 3, 4 sampai 6 udah. Cuma saya ngakalan gini, daripada tidak tercapai sama sekali ya udahlah berdua tidak apa-apa. Cuma nanti dikondisikan setelah di semester 2 jangan berdua, satu orang gitu. Yang kendalanya itu kalau belajar PA itu ketika baca Quran mereka masih ada yang terbata-bata atau bahkan sama sekali nggak bisa. Nah itu kita mensikapinya ya dituntun.
baca berulang biar semuanya tercapai, walaupun dari 100% ya berapa persen mereka bisa gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan, dan kita sebagai guru agama punya kewajiban ngingetin mereka harus ngaji gitu, walaupun mungkin di TPA atau di mana disepakatnya ngaji, walaupun hanya ngaji dari ikro gitu atau langsung bisa dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ada juga yang tahfiz tuh, saya lihat juga ada kekurangannya. Mereka hafal tapi tidak bisa tajwidnya, sama itu memang kan tidak kenal huruf. Jadi hanya hasilnya saja, itu tantangannya gitu. Untuk pembiasaan materi alhamdulillah sih udah bisa berjalan gitu, udah bisa berjalan untuk materi yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau untuk praktek ya semua kelas dikasih kita praktek, cuma masing-masing porsinya. Kayak untuk di kelas 1 misalkan tidak mungkin dipaksakan dari usoli sampai doa kunut dan sebagainya, tidak bisa gitu. Paling-paling lebih semacam usoli, baca Fatihah dengan surat pendek. Di kelas 2 lanjut lagi tuh sujud, ruku dan lain sebagainya. Itu aja mungkin. Ada lagi mungkin yang ditanyakan. Ya kan kita tadi udah perkenalan ya Pak, itu Bapak juga udah perkenalan dan udah sedikit gitu ngasih tahu terkait pembelajaran di sini ya Pak dan tantangannya. Nah kalau boleh tahu Pak, sejarah berdirinya sekolah sama pendidikan agama di sini ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, tata tertib yang seperti apa sih yang diterapkan di sekolah ini? Kalau boleh tahu. Tata tertib untuk persiswa. Iya. Untuk siswanya ya, siswa di sininya ya. Di sini sih ada aturan datang tepat waktu jam 7, kita jam 7 udah mulai. Proses pembelajaran pembiasaan itu tergantung materi. Kalau yang umum ya mereka dari perkalian menyanyikan Indonesia Raya. Kalau untuk agama menyanyikan Indonesia Raya dengan memang diwajibkan surat pendek aja. Dan kelas 1 dari Fatihah sampai apa gitu. Kelas 2 dari Al-Lahab sampai apa, sampai terakhir kelas yang tinggi dari surat yang selanjutnya sampai Abasa gitu. Itu dari jam 7 baru dimulai proses pembelajaran. Terus ya kalau peraturan ya sama, menggunakan seragam sesuai dengan hari, terus tidak mencoret-coret tembok, peralatan tulis dan sebagainya, sama punya tata krama, sopan adab. Dan ada aturan juga ini sih untuk siswa yang kurang boleh mengadakan penambahan les. Kalau aturan bakunya pulang di sini paling maksimal jam 12. Kan walaupun ada SD yang kadang setengah 12 udah pulang, tapi kalau 12 tuh baru pulang gitu. Untuk kelas yang tinggi, untuk kelas rendah jam 11 maksimal gitu. Kan anak sekarang mah kritis ya, kritis banget malah. Saya nerangin surat Atin, buatin dan wajaitun. Allah bersumpah dengan buatin wajaitun. Pak, buatin itu rasanya seperti apa? Wajaitun itu rasanya seperti apa? Saya memang jujur aja pernah ngerasain sih kata saya. Kemudian di rumah saya ada, ya rasanya manis neng gitu. Akhirnya mereka ngusulin gimana kalau kita praktek tidak hanya baca surat Atin tapi mengenal buatin beneran gitu. Terus kendalanya apa? Di orang tua kan ada yang merasa susah nyari buatin. Ya udah saya serahin lagi ke orang tua, gimana Bu? Mau ini kan permintaan dari anak gitu. Anaknya emang kritis kelas 5 anak tuh. Ya udah mau nggak mau mereka beli online walaupun dengan harga yang lumayan mahal. 3 atau 4 tuh bisa 40 atau berapa gitu. Nah, saya mau beli di tempat tanaman juga kendalanya kan harus ke tempat tanaman. Ya udah. Itu sampai anak-anak saya tuh krisis seperti itu. Itu baru buatin dengan buah zaitun gitu. Sama teman saya kemarin waktu kelas materi di kelas berapa tuh tentang puasa. Pasti kan puasa, saya kan sholat di masjid ini 11 di masjid ini 24, mana yang benar, mana yang salah Pak? Saya bilang dua-duanya ada dasarnya, saya bacakan hadisnya ini, hadis ini. Jadi intinya mah yang penting mengerjakan sholat sunnah di bulan Ramadan gitu. Anak-anak sekarang seperti itu. Iya, sudah spesifiknya, walaupun tidak semua gitu. Ya itu kalau tahun ini saya tawarin untuk buatin gimana, orang tuanya lebih kepada udah Pak kita mencari gambar aja, katanya tidak menghadirkan buatin dan buah zaitunnya gitu kan. Memang ada anak sekarang juga gitu, pengen lihat gitu. Program unggulan di sekolah ini yang terkait keagamaan itu apa Pak? Baru itu aja sih untuk sholat duha, hafalan, sama kita mau nambah eskul kaligrafi tahun ini. Karena alhamdulillah tahun kemarin saya melibatkan anak untuk lomba kaligrafi, kita masuk tingkat kecamatan juara 2 dari 40 sekolah SD negeri dan SD swasta gitu. Jadi dari guru-guru yang lain minta, kemarin emang saya yang membina, saya juga punya basic kaligrafi, jadi tahun ini mau diterapin untuk kaligrafinya. Kalau dulu sih sempat ada ya kayak hadroh, ada kasidah, cuman kan pas COVID itu potong tuh kegiatan eskulnya, yang Pak Amukan dan sebagainya baru mau dimulai lagi. Itu aja sih.
kalau pembiasaan sholat dua itu dari kelas 1. Kan kalau sekolah-sekolah lain kan cuma kelas 4, 5, 6. Tapi di sini katanya wali kelasnya biar anak yang usia kelas 1, walaupun hanya ya namanya kelas 1 kan ya. Terus sholat dua, iya masih main pengenalan, paling nggak sholat dua itu seperti ini, jumlahnya 2 rakaat, caranya seperti ini, walaupun hanya pengenalan gitu, pembiasaan supaya nanti di kelas 3, 4, 5, 6 mereka terbiasa melakukan sholat dua, walaupun hanya dibatasi 2 rakaat dengan zikir gitu, zikir setelah sholat duha gitu. Alhamdulillah udah berjalan gitu. Dan itu di sini alhamdulillah sih saling mendukung sih antara guru yang umum maupun wali kelas, orang tua juga. Kayak terakhir kali kemarin santunan sama zakat juga ngadain sama tanda per kelas gitu. Biasanya kan digabungannya tuh kelas 1 sampai kelas 6, cuma karena kita ruangan terbatas jadi dijadwal aja kelas 1, kelas 2 hari apa, berapa hari gitu, sekalian simulasi zakat. Karena ada berapa anak yang mungkin memang karena tidak tahu zakat tuh kayak gimana, mereka pengen gitu cara zakat gimana, niatnya gimana gitu. Tapi memang benar sih saya bilang orang tua mesti seperti itu, karena ketika saya jadi panitia ambil zakat, ada orang tua yang kadang-kadang zakat udah kasih duit aja gitu, nggak ada ijab kabul, nggak ada saya zakat atau gimana gitu. Kayak gitu kita juga nggak bisa nyalahin sih. Cuman alangkah baiknya kalau misalkan dari kecil dibiasakan tuh zakat tuh kayak gini gitu. Paling nggak mereka tahu prosesnya seperti apa, ijab kabul seperti apa itu, sampai ada berkualitas Pak di videoin Pak, artinya kita orang tua gini nih, anak ketika melakukan proses bayar zakat itu aja sih. Kalau kegiatan keagamaan karena nanti Muharram aja pawai biasanya sih, kita pawai. Kalau santunan enggak, karena kita difokusin kan di sebelah musolanya tuh agak bangunannya udah kurang layak, akhirnya kita fokus ke musola. Kalau tahun kemarin itu pemotongan kurban itu di bagian keluarga sekolah yang memang membutuhkan, itu zakat juga sama. Banyak gitu Iya, yang tidak tercapai ya nanti di tahun berikutnya, atau yang masih kurang kita evaluasi lagi. Iya. Kurikulumnya kalau perempuan tahu di sini sedang proses Juli Merdeka. tapi lebih spesifiknya Spesifiknya ini kegiatan ya, karena kan ada kurikulum Merdeka itu dibagi, ada yang berbagi mandiri. Bagaimana sih sejarah sekolah ini berdiri gitu? Oh, kalau sekolah ini berdiri kan impres ya. Tadinya kan sekolah itu cuma adanya Ciliwung 1, Ciliwung 4, Ciliwung 2. Jadi ada 3 tuh ya waktu sekarang Ramayana. Yang Ramayana sama terminal. Nah itu tuh dulu tuh ada 3 sekolah. Sekolah inti ya. Makanya Ciliwung 1, Ciliwung 4, Ciliwung 2 itu sekolah inti. Nah di Pabuaran itu nggak ada sekolah. Di Pabuaran itu karena penduduknya banyak. Di Pabuaran itu makanya dibuat impres. Pada tahun 83 buat impres ada Pabuaran 1, Pabuaran 2, Pabuaran 4, Pabuaran 5, Pabuaran 7, Padurenan Jaya, sama Kopi Jaya. Nah itu impres, jadi bantuan presiden supaya sekolahnya itu tidak cuma di induk aja. Induk cuma soalnya ada 3. Nah karena penduduknya padat, akhirnya dibangun lagi sekolah-sekolah impres. Instruksi presiden yang harus dibuat per wilayah. Nah, Pabuaran di sini tadi kan ada 3 sekolah. Ada Pabuaran 2, Pabuaran 7, Pabuaran 5. Karena kelasnya sedikit, direlokasi lah Pabuaran 5. Pabuaran 5 pindah ke perumahan Pabuaran Indah Cilangkap. Nah, ini kita di sini cuma punya 2 sekolah. Pabuaran 2 sama Pabuaran 7. Nah, jadi ada tadinya kan dari induk itu kekurangan ya. Kurang. Nah, itu sejarahnya adanya sekolah Pabuaran. Makanya sekolahnya SD Impres, instruksi presiden, sekolah bantuan karena kekurangan sekolah. Jadi kalau untuk ditanyakan ada berapa muridnya, itu juga kurang apa ya. sekarang berapa itu? Sekarang ada 340-an ya. Iya. Kemarin kan 353. Kemarin kita ngeluarin 78, kita dapat lagi 60, berarti kurang 10 ya. Berarti sekitar 345 anak di swasta. Ini izinnya Pak, untuk di sini tuh bagaimana sih Pak untuk implementasi di pendidikan agama Islam di sini? Jadi contoh prakteknya di muridnya. Iya, masa implementasi murid terhadap pelajaran agama Islam kali ya. Yang kalau dari segi akhlak sih saya membiasakan anak cium tangan gitu. Karena itu budaya dan benar tuh saya juga benar membenarkan pos cium tangan.
banyak anak yang mungkin sepele ya cuci tangan itu bukan cuci tangan nih itu harus nanti kalau kita jadi guru jadi jangan sampai karena kita basicnya agama kita luruskan cuci tangan posisi seperti ini itu jadi yang memang mungkin kayaknya sepele gitu. Terus ya menyapa, mengucapkan salam. Terus kalau dari segi dari semua kelas sih tuntutannya dibilang sederhana ya kayaknya nggak sederhana, dibilang susah juga nggak susah kalau dibiasakan itu kebiasaan sholat. Karena berhasil dari guru agama tuh anak bisa sholat, bisa baca Quran gitu. Jadi ya satu sisi gini, dengan waktu yang nggak banyak kita menekankan anak juga kamu ngaji gitu. Atau kalau saya secara pribadi sih bukan iklan, ada beberapa orang tua ya nggak boleh nggak les ngaji, oh ya silakan bangga gitu. Jadi ada beberapa anak pulang sekolah mereka ngaji di musola atau di kelas gitu. Terus ya itu kalau di tuntutan dari pengawas itu anak paling nggak bisa baca sholat pendek gitu. Kalau untuk di kelas 6 tuh dari bacaan sholat sampai yang paling berat menurut mereka adalah membaca doa gitu. Makanya saya dari kelas yang tinggi lah gitu saya biasakan jadi pas ketika praktek mereka bisa terbiasa gitu. Jadi kan katanya 12 ya Pak Pulangnya. Apakah sholat zuhur dulu di sini berjamaah atau dipulangkan semua? Nah, kalau itu kondisional sih, ada beberapa anak yang mungkin memang mereka rumahnya jauh, takut nggak ini kan di sini anaknya terkenal jauh-jauh sih, ada yang sampai ke arah Cipret, mereka biasa sholat di musola. Ada sebagian, ada juga yang mungkin kalau rumahnya dekat mereka pulang. Tapi di sini menyediakan sih dari Bu Ropi itu kan bagian yang megang infak, jadi diberikan alat-alat sholat untuk anak gitu. Dan itu kan banyak di sini keran atau di belakang yang bisa dilakukan itu aja sih. Katanya sholat duhanya ya di sini yang dipantau ya Pak. Hafalan surat pendek dan membaca Al-Quran. Nah di sini Pak kan apa aja sih nilai-nilai gitu yang ditanamkan untuk siswanya di sini dari gurunya? Dari khusus pelajaran agama. Iya. Itu kalau saya sih itu 2 aja pertama ya dari akhlak, terus ibadahnya sama itu kan sekarang banyak yang saya lihat gitu nggak tahu memang lingkungannya atau zamannya anak udah lulus kelas 6 udah nggak kenal sama guru. Makanya saya tekankan mau guru agama mau guru umum kalau ketemu ya mungkin kalau guru mah wajar muridnya banyak nggak kenal sama kamu, tapi kalau kamu gitu ada kadang-kadang baru sehari lulus ya udah sama guru nggak ada sapa, nggak ada tegur, nggak ada ini itu nanti tugas teteh atau kakak yang jadi guru itu untuk mengingatkan itu yang udah luntur sebenarnya udah benar-benar udah luntur datanya ya terus ya itu yang paling beratnya ketika kita ngajar agama kalau anak masih ngomong dengan bahasa yang kasar itu PR buat kita gitu untuk mengajarkan mereka gitu. Kalau itu kan ada pendidikan moral Pancasila karena itu kan cuman tidak disampaikan jarang tapi kan kalau di agama ya ada penyampaiannya gitu. Kayak misalkan di kelas 6 tuh ada materi sahabat Luqman itu menerangkan kewajiban berbakti pada orang tua itu kita terangkan terus berbuat baik tidak boleh sombong terus membayar zakat itu diterangkan dengan memang disesuaikan dengan materi yang ada. Terus kita kasih contoh juga kepada mereka. Ya mungkin pernah yang lihat gitu anak ya gitu sama guru kadang-kadang kayak di kelas itu gini, Pak ini gimana? Ya semua guru sih nggak hanya guru agama mengingatkan. Jadi dibedakan antara bicara dengan guru dengan teman gitu. Iya. Kalau zaman adik-adik mungkin masih itu ya sama guru tuh kalau zaman sekarang ya gitu udah mulai luntur ya mungkin dari zamannya juga terus informasinya juga terlalu cepat anak tidak bisa memfilter begitu. Iya. Jadi maintainnya lah dengan nilai-nilai keagamaan gitu dan berhasilnya ya tidak hanya di sekolah orang tua juga berperan. Makanya kayak misalnya ada permasalahan di anak nilai agamanya kurang ya udah kita cari solusi gimana kayak kemarin tuh ada beberapa orang tua anak saya nggak ngaji Pak, dari bapak punya waktu nggak ya udah kalau memang mau ngaji silakan saya belum mau sekolah ya udah ambil dibina aja Pak agar anak itu ketika belajar agama nyambung terus bisa juga gitu kan paling nggak kalau misalkan ada kebanggaan lah kalau misalkan dia lulus dari sini dia minimalnya bisa bacaan sholat dengan surat-surat pendek gitu kalau untuk tingkat SD. Kalau untuk SMP ya selanjutnya banyak program-program yang mungkin dilanjutkan di sekolah yang lebih tinggi. Koordinasi orang tua sama guru berarti melekat banget di sini ya? Iya, jadi kita kayak misalnya mau ngadain kayak terakhir kali Isra Mi'raj ya udah kita libatkan ke orang tua dari kegiatannya, dari
koordinasi seperti itu libatkan orang tua. Ada tiap kelas ya, ada namanya kelas yang nanti setiap kegiatan nggak hanya kita tapi yang juga kita libatkan, karena ada keterbukaan gitu kan, enak juga ada keterbukaan, terus orang tua juga bisa bantu kekurangannya, atau bisa juga bantu ya melalui donasi yang mereka berikan gitu, karena sekolah negeri ya itu tadi labelnya kan ketika meminta pungutan yang nggak tinggi, terus nggak ada koordinasi orang tua itu nanti akibatnya fatal gitu. Beda dengan sekolah swasta, kalau sekolah swasta nggak masalah, diajarin tuh dari awal. Kalau sekolah negeri nggak bisa, nggak ada daftar ulang sekolah awal itu gitu. Jadi setiap kegiatan kita libatkan orang tua, kita mau kegiatan ini Bu, kira-kira ada usulan nggak atau ada solusi atau apa, nanti kita tampung kekurangan dan kelebihan nanti orang tua ya mencari Kemudian ada anak-anak yang banyak ya biasanya sekarang yang berkata kasar, terus binatang luas semua di depan. Saya juga ngomongin gitu. Punishment apa sih yang biasanya baik guru agama ataupun guru-guru di sini kasih ke anak tersebut? Ya udah kita memanggil aja, dengan kasih pengertian bahasa itu tidak bagus gitu. Terus kadang-kadang saya suka nanya, kamu ini bahasa ini dari mana? Jadi kadang-kadang gini, anak bergaulnya bukan dengan anak yang seumuran. Katanya, kamu tinggal di mana? Tinggal di sini. Teman saya tuh anak ini gitu. Jadi ya gitulah namanya gitu. Panggil berarti ya Pak Iya, dipanggil anaknya, ya dikasih pengarahan. Dikasih pengarahan supaya ya dengan bahasa yang baik gitu, karena labelnya adalah pendidikan mendidik gitu. Jadi kalau ngajar sih ya udah selesai kan kita ngajar, tapi kalau pendidikan merubah mereka dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang menjadi lebih bisa dan lain sebagainya. Kalau nggak tahu Pak, tadi kan ada hafalan gitu ya Pak, dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah kalau misalnya hafalannya tuh paling mentoknya kelas 6 tuh hafalan surat apa Pak? Intinya targetnya itu surat bahasa aja, cuman sekarang ini kan kendalanya kan memang karena di jam, jadi belum berjalan banget maksimal gitu. Tadinya sempat mau ada yang tahfiz, cuma saya bilang kalau untuk ada yang tahfiz, kalau saya lihat dari sekolah-sekolah kayak labelnya Al-Azhar itu dipisah guru PAI dengan guru tahfiz gitu. Jadi di luar kegiatan ini, karena dengan jam yang segitu itu belum bisa saya bilang. Jadi paling nggak kita sebenarnya bukan tahfiz sih, masih hafalan. Jadi mereka baca rame-rame bisa, tapi kalau sendiri paling-paling dari 60 orang, 40 paling beberapa orang. Itu aja. Tapi itu juga udah jadi nilai plus. Udah gitu kendalanya kan mereka kadang-kadang memang mereka masuknya targetnya kan sekolah umum. Jadi yang kayak gitu ya maaf, bukan nggak perlu, mereka kadang-kadang tidak terlalu difokuskan ke situ gitu. Tapi tetap kita kasih materi nih. Kayak misalkan di kelas 3 itu ada surat Al-Hujurat tentang apa? Ya lajina amanu ijakilal di ta'arufu, itu udah kita tekankan tuh ya, itu harus hafal. Paling nggak walaupun hanya satu ayat gitu. Ciri khas di kelas 6 sama kayak tadi saya bilang dari usoli sampai doa kunut itu kamu harus hafal gitu, dari gerakan bahkan ini ditambah kemarin tuh tayamum sama wudu gitu. Kalau nanti sih rencana kalau misalkan memang waktunya ada untuk praktek gitu, karena nanti kita suruh mereka membaca Quran dengan tajwidnya gitu. Makanya saya nggak sendiri kalau gitu, saya minta bantuan guru yang memang tadinya guru agama, cuma sekarang mengajar kelas dia di kelas yang paling ujung. Jadi guru agama di sekolah ini cuma satu bukan? Cuma satu. Terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. waktunya, atas informasinya yang sangat berguna sama Ya. kita. Mohon maaf apabila banyak Ya, kesalahan. sama-sama. Semoga Saya juga kurang lebih informasi yang saya berikan kalau kurang lengkap gitu. sudah sangat cukup Pak, ini sudah sangat cukup dari kita. Semoga bisa bekerja sama sama Bapak dan sekolah ini nantinya untuk kedepannya, dan Iya. Bapak udah kesalahan, kami pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.